Kalau disampaikan di dalam tetaminang, balan tabang baraba mandi, inggo dirantiang kayu patah, nyatukan pandang pada diri, bulia nak nyatu wujud Allah. Kalau lah nyatu di kita memandang ke diri kita tadi, nyatulah wujud Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Fusikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah wirid yang berbahagia, syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat kesehatan, dan kedua nikmat kesempatan, dan ketiga nikmat iman, dan keempat iaitu nikmat umur yang masih diberikan oleh Allah kepada pribadi kita, sehingga dengan sisa-sisa umur yang tertinggal masih dapat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Jadi kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, harus mampu kita mewarisi tugas Nabi, iaitunya amal ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita ikut Nabi itu ada dalam tiga hal. Pertama sekali di dalam berakidah. Akidah ulama telah menyampaikan, iaitunya disampaikan dalam 20 sifat Allah. Wujud, kidam, baqa, mukhalifatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wadaniyat, sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat. Itulah yang akidah. Barang siapa yang telah mahir dengan 20 sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau datang agama baru yang menyesatkannya tidak bisa sesat. Kenapa? Kerana lah paham dengan 20 sifat Allah. Akulah disampaikan di Tatah Minang, cuba dak bala 10 dikubak di simpang jalan. Kok mai sifat 20 Allah Ta'ala magi makan. Artinya orang yang mahir dengan 20 sifat Allah akan diberikan iaitunya sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang wajib Nabi kita ikut di dalam beribadah. Ibadah itu artinya yang luas. Solat itu ibadah, haji ibadah, umrah ibadah, pengajian ibadah. Sebenarnya kini berkumpul kita dalam ruang masjid, berarti itu adalah ibadah. Man kharaja talabul fil ilmi, kecik Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya kepada majlis ilmu, wajahiduna fi sabilillah, nyusamu jangan berjuang fi sabilillah, hatta yarji'a, sampainya pulang ke rumahnya. Berarti
sama juang berjuang fisabilillah. Itu yang perlu kita dapatkan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Yang ketiga, di dalam bermuamalah. Muamalah itu hubungan kita sesama manusia. Jangan masih ada kita rasa dendam, rasa dengki, rasa tak senang kepada orang lain. La dakhulul jannah, kecik Nabi, tidak akan masuk ke dalam surga khati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim sekali seumur hidup, tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin memperbaiki amal kita, mulai dari memperbaiki hati. Ala fil jasadil mudrah, kecik Nabi, ketahuilah dalam jasad itu ada sekepal darah. Iza solahat solahat jasadul kullub, apabila baik yang sekepal darah itu, baiklah seluruh amalnya, baik pelihatannya, baik pendengarannya, baik perkataannya. Wa iza fasadat fasadat jasadul kullub, apabila rusak yang sekepal darah itu, rusaklah seluruh amalnya. Ala qalhil qulub, ketahuilah ia adalah hati. Jadi dari situ kita memperbaiki amal, dimulai hati kita tadi. Kita bersihkan hati kita, barulah amal kita nanti akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam kini kita cari pengajian kita surah Al-Fatihah. Dinamakan surah Al-Fatihah artinya pembuka daripada Al-Quran. Juga dinamakan Ummul Kitab, ibu daripada Al-Quran. Jadi kalau ibu itu tentu bisa berkembangnya kalau kita banyak mempelajari surat Al-Fatihah. Yang ketiga dinamakan Sab'an minal Masani, artinya 7 kali yang berulang-ulang diturunkan ke Rasulullah. Diwajibkan ke kita sebagai umat Islam 7 boleh kali dalam seisa malam kita membaca Al-Fatihah. Ya 7 boleh kali kita baca nak? 7 boleh kali dalam seisa malam. Nabi menyampaikan la solatan, tidak sah solat lima lam yaqra' bi Fatihatil kitab, apabila tidak membaca Al-Fatihah kitab, tidak sah solat seseorang tadi. Kita cari pengertiannya. Ayat pertama dimulai oleh Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 kata bismillah itu. Pertama, bismi, dengan nama Allah, tetap Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Itu arti daripada bismillah. Namun di dalam titik bahan satu itu terkandung 2 makna. Pertama, makna terkandung di situ sababiyah. Arti sababiyah, tidak ada yang tidak tersebab dari Allah. Seluruh bumi dan langit itu tersebab dari Allah. Kalau kehendak Allah, ada bumi dan langit tadi. Termasuk kita sebagai manusia tersebab dari Allah. Kenapa? Kalau Allah berkehendak ingin menciptakan kita. Kalau kita hubungkan sesuatu dengan nama Allah, maka bernilai ibadahlah pekerjaan yang kita lakukan. Kalau kita akan makan, kita baca bismillah, berarti makan kita bernilai ibadah. Minum, kita baca bismillah, kita hubungkan dengan nama Allah, minum kita bernilai ibadah. Berjalan kita hubungkan dengan nama Allah, jalan kita bernilai ibadah. Akulah ini sampaikan dalam hadis Nabi kita, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan namanya tidak akan memberi mudarat apa yang dari langit dan apa yang dari bumi. Wa huwas samiul alim, dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita hubungkan dengan nama Allah sesuatu pekerjaan kita, maka akan bernilai ibadahlah pekerjaan yang kita lakukan. Atau turun kita pergi berusaha dari rumah kita baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan namanya tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lai dayo kita tu berjalan itu.
Tidak, diberikan daya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai pekerjaan dengan bismillah. Akulah dah disampaikan dalam surat Al-Jin oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Di andaknya seluruh pekerjaan kita jadikan ibadah apabila kita hubungkan pekerjaan kita tadi dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Di pertama yang terkandung di makna di situ sababiyah. Yang kedua ma'iyah. Tidak ada yang tidak menyerta Allah. Bapa menyerta Allah je kita. Jadi koton bergundam awak je gula je kopi je Allah lah. Itu nama bergundam, tetapi menyerta. Dititipkan sifat-sifat Allah itu ke setiap manusia. 20 sifat Allah dinamakan sifat ma'ani. Ditajalikan ke kita sampai di kita namanya sifat maknawiyah. La kudrat illallah, tidak ada kudrat kecuali Allah. Diberikan kita kudrat oleh Allah. La basar illallah, tidak ada penglihatan kecuali Allah. Diberikan kita penglihatan. La sama illallah, tidak ada yang mendengar kecuali Allah. La kudrat illallah, tidak ada kudrat kecuali Allah. La irada illallah, tidak ada iradat kecuali Allah. La hayyun illallah, tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti 7 sifat itu ditajalikan ke tubuh manusia oleh Allah. Sama, kudrat, basar, kalam, hayat, ilmu, itu ditajalikan ke manusia supaya apa? Dek sifat yang 7 tadi bisa kita bertambah dokek kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah merasakan kebesaran Allah, bertambah merasakan yaitunya keagungan Allah Subhanahu wa taala. La ilmun illallah, tidak ada ilmu kecuali Allah. Sebetulnya bukan kita yang berilmu, tetapi Allah menitipkan ilmu itu ke kita seketik, supaya di ilmu itu dapat kita yaitunya beraktivitas di dunia, beramal. Beramal tanpa ilmu gelap, ilmu tanpa pemahaman itu buta. Apa beda gelap je buta? Sama, hampir-hampir sama. Di beramal kita dahulu, baru kita berilmu dahulu, baru kita beramal dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Yang kedua yang terkandung titik batu ma'iyah, tidak ada yang tidak menyerta Allah. Disertai kita oleh Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, kata Allah. Dia Allah beserta kamu. Ma'a itu namanya huruf makna silat, terhubung terus dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah beserta kamu dimanapun kamu berada, dan dia Allah melihat apa yang kamu amalkan, yang kamu kerjakan. Di maha melihat Allah itu. Kalaulah kita rasakan selalu dipandang oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah, sehingga kita tidak akan bisa berbuat salah dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Dituntut kita membaca bismillah sebelum salat ataupun sebelum pekerjaan, supaya kita hubungkan pekerjaan itu dengan Allah, sehingga kerja kita tadi menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dapat nilai dunia dan dapat kita nilai akhirat. Akhirat itulah yang kekal dan abadi, yang akan tempat berpindah kita, iaitunya nanti ke akhirat, kepada mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Di bismillah artinya dengan namanya, dengan nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih. Kasih Allah itu diberikan kepada seluruh makhluk, diberikan kepada binatang, diberikan kepada seluruh makhluk. Kasihnya Allah. Sayang diberikan kepada orang yang tetap, iaitunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita cari kasih diberikan di dunia, sayang nanti akan diberikan setelah kita sampai di alam kubur nanti,
perjalanan yang akan kita tempuh, hendaknya kita mendapat sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam Al-Qur'an itu ada kabar gembira, ada kabar pertakut, ada kabar-kabar yang masa telah berlalu, ada kabar masa kini, masa yang akan datang. Lah ada dalam Al-Qur'an. Diperintahkan kita untuk banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah yaumil akhir wa zakarallahi katsira. Sungguh pada Rasulullah itu tauladan yang baik bagi kamu. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari yang akhir, mereka itu zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalau kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan bertemu dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita lakukan zikir-zikir sesudah salat, kita lakukan zikir itu supaya apa? Supaya kita dapat iaitunya merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia nama siapa? Nama Allah. Berapa banyak nama Allah? 99 nama Allah tadi. Banyak nama. Tetapi yang sering kita baca, yang sering kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan itu kalau kita baca lah, Bismillahirrahmanirrahim. Supaya dia membaca bismillah tadi, terjalin kasih sayang di antara kita. Terjalin kasih sayang di antara awak kalau kita membaca bismillah. Ada mazhab yang mensirkan bismillah, kalau kita dijaharkan membaca bismillah tadi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berarti kita hubungkan ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ruh telah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, disitulah ruh tadi akan merasakan, yaitunya tidak ada berharganya, tidak ada berdayanya. Kalau kita masih kita rasakan kudrat tu awak nan punya, berarti kita masih merasakan awak nan punya. Padahal seluruh itu hanya titipan Allah. Sama kudrat, basar, kalam, hayat, iradah kan dititipkan di Allah ke kita. Kalau dititipkan kita lidah tu yang merasa tu. Tidak. Bukan lidah yang merasa, rasa tu terhubung kepada ruh kita. Tak sedar lidah yang bisa merasa. Itu diberikan kita nikmat, diberikan satu lidah bisa membedakan berjuta rasa di dunia. Hanya satu lidah diberikan oleh Allah. Banyak orang kini yang tahu dengan rasa tetapi jarang yang merasa. Nah, apa beda tahu dirasa jo merasa? Kalau rasa pisang lebih tahu kita tak? Lain merasa gitu. Apa yang kita rasakan? Kita selalu diperhatikan oleh Allah. Kita selalu dipandang oleh Allah. Kita selalu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kita rasakan. Syukur tiket kampe merasakan selalu di dalam pandangan Allah. Kalau lama rasa kita dipandang oleh Allah, lebih bisa kita berbuat salah. Tak bisa awak leh berbuat salah dalam kehidupan tadi. Jadi supaya dapat kita rasa itu, di waktu kita cari di dunia kini rasa itu, kita cari dalam zikir, kita lakukan dalam salat, kita biasakan dalam hidup sehari-hari, kita sudahi nanti kita kalau kabar pulangkan kembali kepada Allah. Lah kamba pisah rojo jasad kita besok. Lalu japui dan malaikat maut roh tadi. Bertemu roh dengan jasad di alam rahim, berpisah di alam dunia ruh dengan jasad. Apabila lah berpisah ruh dengan jasad, jasad kau lihat doa guna oleh, dah ada oleh. Kok mata tak bisa mencalik leh, kok kudrat dah ada leh, kok telinga tak mendongeng leh.
Sebetulnya yang hidup itulah yang ruh itu. Dan itulah kita hidup. Masuk sesuatu yang hidup kepada sesuatu yang mati, maka hiduplah yang mati tadi. Badan kita bukan mati gerak. Dia punya hidup, dia ada ruh. Ruh itu dititipkan ke kita selama 60-70 di dunia. Kecil Nabi, umur umatku nanti sitina wa sabi'in. Umur umatku rata-rata 60, jarang yang 70. Atau jatah umur kita di dunia. Asitulah dipisahkan ruh dengan jasad. Aba pindah alam awak. Kalau mana oleh? Alam kubur ataupun alam barzah. Di situlah kita menanti datangnya hari kiamat. Apa pula mau dalam barzah? Si Habil anak Nabi Adam yang pertama sekali meninggal dunia, kini masih berada di alam barzah. Akan panjang alam barzah tak? Begitu panjangnya alam barzah. Jadi dunia itu hanya alat, bisa alat menyelamatkan kita dan bisa alat mencelakakan kita. Kalau kita jadikan dunia itu tempat ibadah, beribadah, selamatlah kita besok menempuh alam berikut. Di dalam zikir-zikir dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah 200 kali banyak kalimat zikir disuruh oleh Allah. Termasuk ayat yang baca tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah yaumil akhir wa zakarallahi katsira. Juga disampaikan allazina amanu tatma'innul qulubuhum ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu tenang hatinya. Ketahuilah dengan berbanyak zikir itu maka tenanglah hati kita. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, insyaallah, masyaallah, astaghfirullah. Namun Nabi kita menyampaikan afdalu zikri, sebaik-baik zikir. Dalam surah Muhammad ayat 9 boleh, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dah ada ilmu dah dapat rasa dah kita. Jangan sampai kita pendekkan la tu, la ilaha illallah, batuka artinya. Panjang satu alif. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau kita pendekkan la ilaha illallah menjadi kalimat istifham. Apakah ada Tuhan kecuali Allah? Berubah artinya. Akulah yang kita suruh, kita cuba berzikir tadi. Semakin banyak kita berzikir, semakin tenanglah hati kita. Semakin banyak kita zikir, semakin yakinlah kita dengan Allah. Sebab di kalimat la ilaha illallah itu terkandung nafi dan isbat. La ilaha dinamakan kalimat nafi. Apa arti nafi? Mentiadokan alam tadi. Sebab alam ku sebetulnya dah ada, diadokan di Allah. Dalam surah Ar-Rahman Allah menyampaikan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap yang ada itu akan musnah, akan binasa, akan mati, akan hancur. Yang kekal itu hanyalah wajah dan kekuasaan Tuhan kamu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Itulah yang tak pernah berubah. Itulah yang tak akan pernah mati. Itulah tempat kita meminta, itulah tempat kita berharap, dan itu nanti tempat kita kembali. Kalau tak tentu jalan kembali dek ruh kita tu leka selamat yo kembali so. Tidak keselamat. Dak keselamat yo kembali, dak kesampainya kepada tujuan kepada Allah. Kalau dia sampai dalam surah Al-Baqarah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Mana nak kembali kepada Allah? Tu yang sebenar diri tadi. Kalau yang badan itu empat unsur kejadiannya, api, air, angin, tanah, kau balik ke tanah. 3 hari kita di alam kubur mulai melatui mata, mengombong mata kita, sebab di mata kau ada zat cair. Mulai membongkak mata kita.
mulai seminggu kita dalam kubur, membongkak usus kita, melatui pawi awak lah. Sesudah itu telopi dari kepala kita jangik obu awak tadi, atau menjadi bangkai kita dimakan awak dicaciang, atau perjalanan di dunia tadi. Yang kembali kepada Allah itu ruh yang sebenar diri tadi. Kita cari supaya dapat jalan dari ruh tadi kembali kepada Allah dengan banyak zikir. Kafir zikir itu waduh tu. Pertama suci dari hadas dengan najis, baik hadas godang ataupun ketek. Itu kafir zikir lah. Dan kedua menghadap ke kiblat. Dan ketiga basimpuh dan baselo dan laki-laki, basimpuh dan perempuan yang perempuan. Yang ketiga memikirkan akan mata. Bapa dek pikir mata kita zikir supaya nak jangan nampak je dek kita dunia tadi. Kita pikirkan mata kita. Dalam salat tak boleh awak mikir, harus ngalang kita. Kalau zikir kita pikirkan mata tadi. Yang ketiga bersalawat kepada Nabi. Minka salam, dari engkaulah keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, oleh kerana itu hidupkan kami dalam keselamatan. Wa adkhilna jannata darussalam, masukkan kami ke dalam surga engkau, tempat keselamatan. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram, engkaulah zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, itulah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin selamat, apa yang perlu kita perbaiki dahulu? Hati. Yauma yanfa'u malun, kecil Allah. Pada hari itu tak bermanfaat lagi harta. Lah tiba malaikat maut begitu soalnya bermanfaat je harta awak lah. Sawah dak mau dipangkul lah. Nasi dak mau dimakan lah. Wal banun, anak-anak juga akan bermanfaat. Anak-anak yang kami sasuk mentalkinkan kita, membaca la ilaha illallah ke telinga awak tu ni bisa anak-anak itu. Illa man atallah biqalbun salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa qalbun salim, membawa hati yang selamat. Itulah kita bersihkan hati kita dari dendam, dari kesumat, dari rasa yang tidak baik. Apa kita bersihkan? Dengan perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mensucikan badan kita dengan mandi wajib dari atas godang, beristinja di atas ketek, itu mensucikan badan tak? Mensucikan darah daging dengan infak, wakaf, sedekah nama nilainya. Kemudian mensucikan akal juga pemikiran kita. Joko disucikan akal pemikiran dengan ilmu dan hikmah. Lah kita ilmui Al-Quran, akal awak kami disuci. Akal tu menggali-gali hati itu. Kalau tak suci akal kita, hanya keburukan orang yang akan digali. Dikali dia. Mensucikan hati, perbanyak zikir. Itulah yang kita lakukan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka tenanglah hati kamu. Sebab hati itu tak materi, dan bisa ditenang je materi, juga materi. Pawi kita lebih bisa ditenangnya makan. Kalau hati, disitulah akan diberikan ketenangan oleh Allah. Huwallazi anzala sakinatan fi qulubul lil mu'min, Allah akan menurunkan ketenangan ke dalam hati hamba orang yang beriman. Itulah gunanya kita perbanyak kita berzikir di dunia dan kita pelajari Al-Quran dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Al-ilmu futul qulub, ilmu itu adalah makanan hati. Di makanan hati kita, ilmu itu makanan. Kalau lah makan hati kita dengan ilmu, maka dia akan kuat dalam beribadah. Ada itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam. Segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam. Kalau
Kalau segala puji milik Allah, lepas kita dipuji. Kombang ini baik dua kita dipuji, berarti kita merampas hak Allah. Sebab seluruh yang ada di kita itu adalah titipan Allah. Kok pandai kita ceramah tu hanya ilmu titipan Allah. Kok pandai kita berjalan kudrat titipan Allah. Kok mencari kita basar titipan Allah. Kok mendengar kita sama titipan Allah. Berarti seluruh di kita itu hanya dititipkan oleh Allah kepada kita. Supaya apa? Supaya titipan itu pandai kita menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala dan ada di setiap pribadi kita. Di alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji alhamdulillah milik Allah rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Rabb itu ada empat arti itu. Pertama, Rabb itu artinya yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Rabb itunya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan Allah. Tetapi juga tak boleh kita tak berusaha di dunia. Wa bataghi fima taqaddarul akhirah wa tanka nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kehidupan akhirat, tetapi jangan kamu lupakan hidupmu di dunia. Diwajibkan kita berusaha. Usaha itu adalah ikhtiar kita mencari rezeki. Kayu itu ketetapan Allah. Di usaha itu ikhtiar, kaya itu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ditetapkan kita akan kayu di Allah, lekan bakpo dek bosor dak akan mendapat itu. Di kaya itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rabb itu artinya yang menentukan. Setiap kita kok kinilah ditentukan di Allah. Mulai dulu sampai bulan 10 hari kita di alam rahim itulah ditetapkan dia, Pak. Ikon akan terjadi di dunia lah ditetapkan. Sejak sebulan dalam rahim suratan sudah dari Allah, tinggal di kita menjalani. Lah sudah suratan daripada Allah. Tinggal kita di dunia menjalani, lah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga iaitunya yang mengatur. Jopo kita diatur di Allah. Dengan agama dinul Islam, aturan yang selamat datang dari yang maha selamat, itunya Allah, diturunkan kepada yang selamat, malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan kepada yang mampu menyelamatkan, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menurunkan kepada kita yang amu diselamatkan. Kalau tak mau kita diselamatkan, kita tak akan yakin kepada aturan dan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di Rabb artinya pertama pencipta, yang kedua penentu, yang ketiga pengatur, yang keempat memberi rezeki. Itulah yang Rabb, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kenal kita dengan Rabb, semakin dengan Allah, semakin merasalah kita dalam salat. Kalau kita rasanya togak itu kudrat kita belum tentu bukan merasa dalam salat. Rasulullah kita togak salat tadi kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Mulailah kita sampaikan, mulailah kita memuji Allah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kabira, sungguh besar Tuhan, puji-pujian yang banyak baginya. Kami bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Kan kita ungkapkan itu kepada Allah, tidak? Kita sampaikan itu. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajhatu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wajahnya mana ni kan dia? Wajah hati kita. Kalau mata kita kalau pik sujud mencari. Kalau dada kita ke kiblat, ke Ka'batullah. Kalau nurul hawa dengan hati kita bertawajjah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi karena condong kepada agama yang benar, dan aku tidaklah termasuk kepada golongan orang yang musyrik, orang yang memperserikatkan Allah. Mulailah kita menyerah. Inna solati, bahwa sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan segala ibadatku,
wa mayahya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan sekalian alam. Berarti ibadah, hidup, mati miliknya Allah Subhanahu wa taala. Arti milik Allah itu ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Kalau milik itu kan tak dapat bapa jawab. Anak kita nyawak milik awak tak, tetapi itu milik Allah. Dia sakit anak jawab, bapa dia sakit dia anak. Itu tandanya miliknya Allah. Di seluruh negeri kita itu hanya titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandailah kita menjaga titipan Allah supaya di titipan itu kita dapat, iaitunya hidup selamat di dunia dan selamat sampai kepada negeri akhirat. Akulah yang kita ungkapkan dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Kebaikan dunia itu hanya 60-70 sesaat, itu sebentar. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan kami di akhirat kebaikan hasanah. Kebaikan akhirat itulah yang kekal dan abadi. Hidup itu bukan hanya sebatas umur. Hidup yang kekal dan abadi, hidup setelah kita mati. Itu kekal awak sudah ada mati-mati kita kala. Kekal dan abadi. Dicarilah dunia dan carilah akhirat. Kita dapatkan dunia dengan usaha dan kita cari akhirat dengan berbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam kita beribadah, di dalam kita beramal dalam kehidupan, kita masih tak merasakan kebesaran Allah. Kalau disampaikan dalam Kitab Minang, balam tabang baraba mandi, ingguk di rantiang kayu patah, nyatukan pandang pada diri, bulia nak nyatu wujud Allah. Kalau lah nyatu kita memandang ke diri kita tadi, nyatolah wujud Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Kalau lah kita pandang dan di diri kita tadi, sesuatu yang terjadi di badan awak tadi, di jasad kita, terasa dewa kekuasaan Allah. Semakin hari semakin lemah tenaga kita. Itu tandanya Allah telah memperingatkan kita jangan terlalu cinta kepada dunia. Semakin hari semakin kabur pemandangan kita, semakin putih buk kita. Itulah sesuatu yang fana. Besok nanti apabila datang malaikat maut ke kita, tamu yang terakhir, malaikat pemisah roh dengan jasad, alih doji kudrat kita sudah. Dah ada. Kok mata tak bisa mencalik, telinga tak bisa mendengar, kok lidah tak bisa berbicara. Di zakratul maut aja lah datang tu ke kita sudah. Kok lidahnya lah kolu, kok telingonya lah pokak, matonya lah rabun, kudoratnya lah habi. Tak bisa kita ingin lari dari malaikat maut tapi tak bisa lari. Ainama takunu, kata Allah, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian itu akan datang menangkap kamu, walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu berada dalam peti besi yang sangat kuat, kematian itu akan datang menangkap kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita akan mati, pasti kita akan mati, kita lah bersiap untuk bekal untuk nenkan di bawah mati tadi. Itulah peringatan Allah ke kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwa sesungguhnya kami sempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Faman zuziha anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, maka dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya ila mataul ghurur, bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara. Itulah kehidupan dunia. Disampai mumpet puluh lo ma'a dunia itu. Kalau lah 60 mu kita kalau dibantai yang kampung dak mu dikunyal. Itulah nak abi dunia dia waktu. Semua itulah dunia tu kita pakai. Jadi ad-dunya balagun akhirat. Dunia itu hanyalah jembatan menuju akhirat. Di jembatan itu
untuk menuju akhirat dunia. Kalau sampai kita di akhirat soalnya perlu dunia lewat lah. Tidak perlu dunia. Kenapa dunia kita sampai di akhirat? Di jembatan menuju akhirat. Namun sebelum kita menuju dunia diberi bekal di Allah. Ketika masih berada di alam arwah lagi kita bekal di Allah. Iza ahaza rabbuka min bani Adam. Ketika kami kumpulkan anak keturunan Adam, zuhurum zuriyatahum, asyhadahum, kami minta kesaksian terhadap jiwanya. Jadi dia kesaksian jiwa kita dulu ketika masih berada di alam arwah. Alastu bi rabbikum, tiada adakah aku yang Tuhan kamu kecil Allah? Dijawab roh kita, qalu bala syahidna, sungguh benar, sungguh nyata engkaulah yang Tuhan kami. Itulah bekal kita dahulu. Lah diberi kita pemahaman oleh Allah. Kullu mauludin ala fitrah, kecil ulama, setiap anak dilahirkan dari perut ibunya berada dalam keadaan fitrah, lah mampu bekal. Lah adu iman kita, lah adu bekal kita. Allah sampai kita ke dunia itu diazankan kita balik laki-laki, dikomakan yang perempuan, diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau hati kita lah mulai tersangkut kepada dunia, adanya dunia tu lah nado di dalam tadi. La dunia lah dipenuhi hati itu di dunia, sehingga tak tembusnya oleh memandang kepada Allah. Balam tabang baraba mandi inggo di rantiang kayu patah. Nyatakan pandang pada diri, boleh nak nyata wujud Allah. Lah sering kita memandangkan diri kita, nyatalah dia awak kekuasaan dan wujud Allah Subhanahu wa taala. Itulah ni kita usahakan dalam kehidupan supaya dapat selamat di dunia dan selamat sampai kepada negeri akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lah dua kali Ar-Rahman Ar-Rahim saudara, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lagi titipkan rasa kasih itu di Allah ke kita. Lai rasa sayang ini titipkan. Lai dititipkan rasa merasa itu oleh Allah ke kita. Rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta, rasa hino, rasa malu, rasa takut dititipkan di Allah. Rasa cinta tu lebih besar dicalik mata tu. Tak bisa. Sesuatu yang tidak bisa dicalik hanya bisa dibuktikan dengan ungkapan. Sayang kita ke anak, le nampak sayang di dalam. Tidak, tetapi kita akan tetap berhubung baik dengan anak tadi. Itulah bukti sayangnya kita kepada anak tadi. Kini Allah itu sayang ke kita, pengasih dan penyayang kepada manusia, supaya nyo dapat selamat di dunia. Dia bekal, dia pedoman. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihi malam tadilu abada, kecil Nabi, kitabullah wa sunnatur rasul. Meninggalkan aku akan kamu, kecil Nabi, dua tuntunan. Apa beda tuntunan dan tontonan? Kalau tontonan yang kita caliak di TV itu tontonan namanya. Kalau tuntunan akan mengantarkan kita kepada rasa kepada Allah. Ia akan mengantarkan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Akulah tuntunan yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita. Diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akulah pedoman kita, iaitunya Al-Quran. Dia bersiapa berpegang teguh pada dua tuntunan yang telah aku tinggalkan. Malam tadilu abada, tidak akan sesat buat selama-lamanya. Sesat tu lebih ter. Dak jalan dan ditempuh, dak anu dan dituik, itu dia selesai dah. Kini kita supaya dapat jalan itu diberikan tuntunan Al-Quran. Supaya dapat jalan itu balik kita lihat. Diberikan tuntunan Al-Quran. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Namun barang siapa yang berpaling dari Al-Quran akan mengalami kehidupan yang sempit di dunia.
Dalam surah Toha Allah menyampaikan, wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Al-Quran. Ada ulama yang menyampaikan, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, ma'isyatan donka, akan mengalami tempat hidup yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal kiamati akma, pada hari kiamat kami akan membangkitnya hal keadaan buta. Berkata manusia tadi, qala rabbi lima hasartani akma, wahai Tuhanku, mengapa engkau bangkit aku buta? Faqad kuntu basira, padahal aku dahulu dapat melihat selama hidup di dunia. Jadi kalau kita tak belajar Al-Quran, tak kita calikan mata kita ke Al-Quran, tak kita ilmui Al-Quran dengan benar, kita pahami, kita amalkan dengan benar, kalau mampu kita dakwakan dengan benar, kita nanti akan dibangkit dalam keadaan buta setelah sampai di yaumil masyarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaklah kita membaca Al-Quran selama kita menjalani kehidupan di dunia. La taj'ali buyutakum, kata Nabi, janganlah kalian jadikan rumah kamu kubura, seperti kuburan. Kalau di rumah tak ada solat, tak ada baca Quran, itu sama je kuburan itu. Longang rumah itu, suntuk. Tetapi kalau ada solat, ada baca Quran, maka rumah itu akan menjadi meriah, akan menjadi ramailah apabila kita solat dan baca Al-Quran di rumah kita masing-masing. Namun di dalam kehidupan alun yo dapat rasa itu dek kita. Dalam solat alun yo kita rasakan kebesaran Allah. Kemudian dalam zikir kadang-kadang jo alun yo terasa dek kita kebesaran Allah. Akulah telah dijanjikan oleh Allah kepada setiap pribadi kita. Walazina jahadu fina lanah dianahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, akan kami tunjuki jalan kami, akan kami mudahkan kepada petunjuk kami. Alunnya dapat rasa itu di kita dalam solat, dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan di waktu kita akan kembali kepada Allah, di waktu zakratul maut, diberikan rasa itu di Allah ke kita, dapat ada kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, bahawa sesungguhnya kami memohon kepada engkau husnul khatimah, baik di akhir hayatnya tadi, baik di waktu ruhnya akan kembali kepada Allah, baiknya tak lepas dia Allah, dapat rasa itu dia. Itulah kita cari dalam kehidupan. Apabila kita sering berzikir di dunia, sering baca Quran di dunia, kalau ditalkinkan di anak kita, so la ilaha illallah, ke kita tu wak masih merasa itu. Tapi telinga lah pokak, ustaz mata lah rabun kudarat labi, tetapi yang sama masih mendengar, yang basar masih mencolik itu. Apabila ruh itu masih ada dalam jasad kita, lain mata tu ni mencolik itu. Idah basar. Tanpa kita nanti kedatangan malaikat maut ke setiap pribadi kita, kita ingin lari tapi lari tak bisa. Itu ya, situ-situ kita nanti bertawakal. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya bebas dari huru-hara dunia. Hati kita tadi, ruh kita tadi, barulah kita nanti akan mati kepada Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan muslim. Namun kalau dapat jua rasa itu, tampulah labu dan golong, turutlah alua dengan patui, usah menyimpang kiri kanan, lamo lambe ka sampai jua. Itu baumpama orang balayeh, lawik lope nang kadiadang, angin badai kiri kanan, baumbak bagalombang pulau, kok tatompang di biduk tiri, biduk nenindak bapandayung, sampan pocah masuk itu, kamala badan kamanggapai, kabagantung di tali-tali keputui, kabagantung di cahayo-cahayo kapadam, kabagantung di kalimah-kalimah akan hilang. Manonya tali tak kaputui, mano cahayo tak kapadam, mano kalimah tak kahilang. La haula wala
quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Jadi kalau itu kita kembali kepada Allah, itunya hidup yang dipakai, itunya mati dan kita tompang. Hidup yang dipakai di dunia, mati dan kita tompang, yaitunya rasa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Namun kadang-kadang kita dalam mengungkapkan itu kita kurang mengerti. Tak tentu dia la haula wala quwata illa tadi arti juga masalah. Tetapi kita tetap mengungkapkan itu supaya kita diberikan daya dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi-nabi telah terdahulu tidak pernah mengeluh kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan di ikan paus, apa dan diungkapkan kepada Allah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lari Nabi Yunus itu dari umat, umat diajak ke kebenaran, larinya. Kemudian tiba di satu sampan 10 isi sampan tadi. Kemudian diundikan, tetap Nabi Yunus yang dicampakkan ke dalam lawi. Dicampakkannya ke dalam lawi, tiba dalam lawi diperintahkan oleh Allah, wahai paus, ikan paus makanlah Nabi Yunus. Berapa lama Nabi Yunus dalam ikan? 40 hari. Dadanya meminta diselamatkan dari lawi tadi, tetapi hanya ungkapkan kesalahannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau, bahwa sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Kalau kita berdoa berzikir melalui la ilaha illa anta, itu akan diberikan oleh Allah hidayah kepada setiap pribadi kita, menyeru naruhnya kepada Allah, menyampaikan kekurangannya, menyampaikan kezalimannya. Ketika Nabi Ayub alaihissalam diberikan penyakit yang luar biasa, hanya jantung aja tak dimakan diulek deh, kan berbahaya penyakit. Apa yang diungkapkan? Berdoalah kepada Allah wahai Ayub, pasti doamu akan dikabulkan kecek malaikat Jibril. Apa yang disampaikan Nabi Ayub? Rabbi anni masanni yadurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, bahwa sesungguhnya aku mempunyai penyakit, engkau penyayang di antara yang penyayang. Dikal kita kalau ada penyakit-penyakit dan tak mau sehat di kita, amalkan doa itu. Rabbi anni masanni yadurru wa anta arhamur rahimin. Karena seluruh penyakit itu, seluruh mudarat itu hanya datangnya daripada Allah. La durru biiznillah, tidak ada kemudaratan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adik, mungkin itu pelajaran kita malam ini, kita simpulkan saja Mak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akulah yang kita ungkapkan kepada Allah, ikulah doa kita kepada Allah dalam salat kita. Kita ungkapkan itu kepada Allah, kita puji Allah, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuh boleh kali dalam sisa malam kita lakukan dalam salat yang fardu. Jadi itu saja pelajaran kita malam ini. Kalau ada salah janggal mohon maaf. Kalau ada ragu silakan bertanya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.